Yang terhormat Bapak Haritanu Sudibyo, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang kita banggakan, kita hormati bersama Ibu Dr. Insinyur Paristianti Nurwardani, ya selaku Ketua LL Dikti Wilayah 3 ya, yang membawai 300 lebih perguruan tinggi, hampir 1 juta mahasiswa-mahasiswi di bawah beliau, ya betul Bu ya. Dan tentunya di sini ada, ini masih muda nih, Profesor Dr. Fani ya saya sampaikan ya, Marta Fani Cahyandito. Masih usia berapa Profesor? 47, cuma mukanya nggak boros. Ya. Ya, Bu Jessica, ya tentunya Bu Maria dan semua pengurus dari yayasan dan tentunya keluarga besar daripada MNC University yang saya banggakan. Saya senang sekali, kita belum pernah ketemu soalnya, belum pernah ketemu, jadi bisa di sini untuk membuka rapat kerja MNC University tahun 2022-2023. Saya tidak bicara tentunya teknis rapat kerjanya, saya ingin memberikan satu perspektif kenapa kok ada MNC University. Indonesia itu membutuhkan jebolan-jebolan tentunya dari kampus khususnya ya, yang banyak dan berkualitas. Ya kalau kita lihat sekarang 80% lebih masyarakat kita masih SMA ke bawah, SD 40% lebih, SMP mungkin 60% lebih. Apalagi kita ada bonus demografi. Bonus demografi itu memberikan kita tambahan penduduk 3 juta sampai 4 juta setiap tahun, sampai dengan 10 tahun ke depan. Tadi saya tanya beliau, berapa yang lulus perguruan tinggi 2 jutaan setiap tahun. Jadi artinya negatif terus. Artinya nambahnya 3-4 juta tapi yang lulus 2 juta. Artinya di sini kalau kita mau mengejar ketertinggalan kita ya lulusan itu yang dari perguruan tinggi harus lebih dari 3 juta. Lebih dari jumlah penambahan penduduknya kan. Kalau enggak kan makin banyak yang ini apa ya kurang artinya. Itu yang kalau kita lihat keadaan seperti sekarang. Tapi kesimpulannya Indonesia ini dengan bonus demografi bisa sangat bagus kalau kita bisa mengelolanya dengan baik. Yaitu antara lain pendidikan itu harus di-push cepat ya. Bukan hanya masalah volumenya tapi juga kualitasnya. Jadi Indonesia ke depan itu bisa jadi Indonesia yang sangat besar. Dan saya yakin kita akan besar. Apalagi sekarang sudah era digital. Makanya ada MNC University. Saya ingin memberikan satu gambaran kita ini kalau mengerjakan sesuatu itu to be or not to be. Ini culture daripada grup. Ya saya memulai MNC Group itu 30 tahun yang lalu, tahun 89. Mungkin background sedikit. Ya, saya lulus MBA tahun 89, ya, alhamdulillah puji Tuhan lulus cum laude juga saya. Mungkin ada latar belakang. Saya SMA kelas 3 tahun 83. Mungkin banyak belum lahir ya. Itu saya pernah dikeluarkan dari sekolah. Karena dulu saya pembalap, saya suka ini apa tawuran, ya dulu bandel memang waktu SMA. Saya dikeluarkan, saya drop out 83. Tapi akhirnya singkat cerita saya sadar karena digoblok-goblokin. Tahun 84 akhirnya saya ikut ujian persamaan. Dulu namanya ujian persamaan, sekarang pakai C Bu ya. Jadi saya SMA-nya itu lulusan ujian persamaan yang diselenggarakan oleh dulu namanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ya BDK. Itu ijazah SMA saya. Tahun 84. Terus setelah itu saya baru sadar bahwa sekolah itu penting. Ya, karena saya nganggur cukup lama waktu itu. Terus saya keluar negeri, saya sekolah betul-betul, saya belajar betul-betul. Komputer kan enggak punya, HP juga belum ada tahun 84 kan. Saya ke Kanada, Ottawa yang masih sepi. Ya, jadi penduduknya cuma 600.000, jam 8 sudah sepi gitu ya, jam 8 malam. Jadi saya sehari-hari itu di perpustakaan, ya, belajar. Saya dapat beasiswa, saya lulus bagus, sampai saya teruskan ke master, saya ngambil MBA. MBA waktu itu belum banyak, ya MBA Finance saya dulu. Ya,
saya pulang, ya, ibu istri saya ikut nyusul tahun 86, jadi kami sekolah bareng. Makanya Mbak Angel itu lahirnya di Kanada tahun 87, ya, sudah lama, dia udah 35 tahun sekarang. Karena kami, kalau Mbak Jessica lahirnya di Jakarta tahun 94. Kami pulang Surabaya, akhirnya membangun MNC Group. Pindah Jakarta tahun 90. Pendidikan bagi saya sesuatu yang sangat penting. Ya, jadi pada waktu saya di sana, saya harus berubah. Saya rajinnya luar biasa. Ya, saya rajin luar biasa. Saya mau menunjukkan. Karena sama kepala sekolah saya dikasih tahu, oh ini kamu nih, ibu saya juga dikasih, anak ibu ini goblok kan. Kasihan juga ibu saya digituin. Ya kan? Jadi saya merasa saya harus buktikan saya bisa. Ya, jadi itulah kenapa akhirnya saya punya passionate di pendidikan. Ya, saya waktu itu meneruskan ke PhD, tapi terus saya lihat sudah punya anak, udah pulang aja dah kerja, nanti sekolah terus saya kebablas ntar, udah pulang-pulang. Saya pulang, saya mendirikan MNC Group awal tahun 90 pindah Jakarta, dan dari situ saya akhirnya suka ngajar. Saya dulu pengajar di UI, Bu. Ya, saya Bu Sri Mulani belum pulang. Saya dulu dosen di UI, ya, tahun 90 sampai 93 di MMUI-nya. Makanya saya ke teman-teman UI itu saya kenal semua, zamannya Pak Nasruddin Sumintabura, mantan Menmut, ya, Menteri Muda Keuangan, udah almarhum. Terus Pak Bambang Subianto, Pak Marzuki Usman, Pak Yusuf Anwar almarhum. Itu dulu kawan-kawan saya, kan saya ngajar dulu sana. Sampai akhirnya karena sibuk sekali bangun grup, saya lepas. Saya tidak bisa terikat jadwal tetap. Akhirnya saya banyak memberikan kuliah umum sebagai dosen tamu. Ya. Jadi karena latar belakang saya seperti itu, pendidikan bagi saya itu sangat penting. Pengalaman hidup saya sendiri, dan saya lihat juga Indonesia itu sangat membutuhkan pendidikan. Bukannya kuantitas tapi juga kualitas. Dan mungkin saya seharusnya dapat rekor muri. Sampai hari ini saya sudah memberikan kuliah umum di lebih dari 180 perguruan tinggi. Sampai hari ini. Dan yang saya ngajar itu tentunya yang terkait dengan apa yang kita ingin Indonesia maju, entrepreneurship. Ya, di samping juga kuliah saya, di samping juga pengalaman hidup saya. Ya, karena entrepreneurship itu penting bagi Indonesia karena dapat menciptakan lapangan kerja. Indonesia perlu entrepreneur baru. Kalau tergantung dari itu saja, ya artinya jumlah lapangan kerjanya terbatas. Tapi kalau kita mampu menciptakan entrepreneur baru, ya katakanlah kita bisa 10, satu bisa memperkerjakan 10 orang, udah 100 lapangan kerja. Kita bisa menciptakan 1 juta entrepreneur, kita bisa menciptakan lapangan kerja 10 juta. Kalau rata-rata 10 karyawannya. Jadi itu adalah sebetulnya kenapa saya sama pendidikan itu sangat punya passionate. Ya, sangat passionate. Nah, kemudian kedua yang saya garis bawahi, MNC Group itu punya culture. Kalau membangun tidak pernah setengah-setengah. Ya, jadi tadi saya katakan to be or not to be. Bisa dilihat dari gedung ini. Gedung ini saya selesaikan 7 tahun yang lalu. Intinya pada waktu itu hanya melihat satu, kalau mau membangun itu infrastruktur mesti bagus. Jadi kalau media itu ada 2 secara konten. Secara genre garis besarnya entertainment sama non entertainment, yaitu news. Ini kita bangun selesai 7-8 tahun yang lalu sebagai news center dan terbesar di Asia Tenggara. Di sini 1.800 wartawan, semua fasilitasnya di sini HD, ya kan. Jadi di sini produksi newsnya RCT di sini, MNC TV di sini, GTV di sini, iNews di sini. Portal yang semua namanya Occasion, kemudian sinus.com, anus.id, IDX channel, terus MNC News di PTV itu juga di sini. Kemudian sportstar.id di sini. Kemudian apalagi celebrities.id juga di sini. Badiku ada di sini, seperti Tokyo di Amerika. Semua produksi daripada sosial media yang news related di sini. Setiap hari itu ada kurang lebih 100-an
short clips news yang kita upload di sosial media. Dan kita paling besar. Ya. Terus kemudian dan lain-lain. Radio di sini, streamingnya di sini, ada radio, network radio yang di relay dari sini lebih dari 100 seluruh Indonesia. Ya, jadi dari situ bisa dibayangkan kalau membangun itu tidak setengah-setengah. Kalau yang pernah ke Kebonjeruk, itu the biggest entertainment center di Asia Tenggara. Saya yakin-yakinnya. Kita punya studio besar sekali yang cukup untuk orang duduk itu bisa 2.200. Idol itu saya mulai tahun 2003, sekarang udah mau ke 12 kali. Ya. KDI itu saya mulai tahun 2004, ya, kontes dangdut Indonesia. Terus API Akademi Pelawak Indonesia itu saya mulai dulu saya mimpin sendiri Bu. Saya CEO-nya langsung sampai 2008 akhirnya saya mulai hand over ke adik-adik semua. Ya, jadi ini ciri khas of the group. Apa relevansinya di sini? Saya itu ingin MS University itu big and solid, bukan besar cuma kosong, tapi solid, ya, mampu mencetak tentunya lulusan-lulusan yang banyak sekali dan berkualitas. Lido itu adalah sarana yang nanti akan saya siapkan. Kita punya 2.000 hektar dan KEK di sana, kawasan ekonomi khusus. Tadi kalau dilihat ada tempat untuk teknopark ya. Di situ nanti tempat teknologi yang kita bangun seperti Silicon Valley. Saya baru pulang dari Amerika, makanya diundur kan. Itu kita akan bangun data center kerjasama sama Microsoft juga. Ya karena saya dari sana juga. Jadi nanti di sana kita akan bangun kampus yang besar, mungkin 50 hektar, 1 hektar. Ya, jadi end to end, mulai dormitory-nya, terus kampusnya, ya, terus dan lain sebagainya, semua fasilitasnya di sana. Bahkan mungkin saya baru ngomong sekarang ini, kita punya tanah di Taman Mini, ya 10 hektar, tempatnya TPI dulu, ya, dekat Taman Mini sana, dekat sekali, tinggal keluar situ kan sudah sampai. Kalau perlu itu kita bangun jadi kampus, MS University. Jadi di kotanya di sana, ya kemudian big kampusnya ada di Lido. Ya jadi kalau yang ada sekarang itu di Kedoya itu sementara. Memang sementara. Makanya begini, saya minta tolong. Ini kemudian semua kumpul di sini ya. Saya ini sibuk. Saya ini sibuk sekali, Bu. Jadi saya tuh ngurusi semua. Tadi kalau dilihat itu semua perusahaan baru di grup itu saya mendirikan. Jadi saya tuh sudah mendirikan perusahaan itu banyak sekali. Ya, kalau enggak mendirikan ngambil alih. Ya, jadi RCTI take over. Ya kan? Kemudian GTV beli izin, terus kita besarkan sendiri. iNews itu saya mergerkan 62 TV lokal. Beli satu Indonesia, saya jadikan satu jadi iNews. Oke, Son saya mendirikan, iNews.id saya mendirikan, News.com saya mendirikan. Banyak sekali. Jadi super sibuk. Apa pesan saya di sini? Kalian harus proaktif sama saya. Kalau enggak proaktif, ya ini lambat. Jadi saya ini perlu diajak komunikasi terus. Kalau enggak diajak komunikasi, ya ketinggalan. Ya, tapi message yang ingin saya garis bawahi di sini, saya betul-betul ingin membangun university yang besar dan solid. Dan teman saya banyak. Teman saya banyak ya, perguruan tinggi di luar negeri yang besar-besar. Ini aja sama Denas, Dewan Nasional diajak ke Inggris kan. Nanti Bu Maria mau pergi ya, mau diajak keliling-keliling ke sana untuk kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Saya Stanford kenal, Harvard kenal, ya, banyak saya kenal di mana-mana di seluruh dunia. Karena teman-teman saya di luar juga banyak sekali. Ya. Udah, saya juga sering memberikan ceramah di luar negeri juga soalnya. Ya jadi harus proaktif. Dengan proaktif kita sering komunikasi pasti akan cepat. University akan cepat. Tapi kalau diam saja ketinggalan. Karena yang proaktif ke saya tiap hari itu banyak. Ya jadi ini pengurus-pengurus inti ini mesti aware, perlu proaktif dengan saya. Ya saya ingin bukan hanya MSc University besar, saya ingin Indonesia besar. Ya. Bahkan sebentar lagi kita akan meluncurkan ini gratis
portal job. Jadi lulusan-lulusan itu nanti kalau mau cari kerjaan masuk ke portal itu kayak job.com aja gitu ya. Nah, tapi kita buat setiap kabupaten kota itu sendiri-sendiri. Ini Indonesia punya 514 kan. Jadi nanti misalnya Bogor, kota, Bogor, kabupaten, Sukabumi, kota, Sukabumi, kabupaten. Jadi orang yang domisilinya di setiap daerah tersebut, kabupaten mana, dia nanti masuknya di situ. Terus kita buat klasifikasi jenis pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Jadi kalau misalnya dia di multimedia ya kita dia masuk di segmen multimedia terus. Ya. Demikian juga nanti, jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah kita akan iklankan. Kita di media yang jumlah basis usernya itu besar sekali. Jadi ini pengabdian kepada masyarakat, nanti mereka bisa akses ke situ gratis, kemudian kita promosikan portalnya. Jadi employer atau calon employer yang pengen cari karyawan, misalnya saya di Bandung, kota Bandung, saya tinggal akses, ya kan, saya search kota Bandung, terus saya search bidang yang saya cari, misalnya akuntan misalnya. Dari situ CV-nya ada semua yang cari kerjaan. Dan bagaimana ini bisa dipakai? Ya karena kita promosikan. Kita punya TV, kita punya portal, saya mau kasih tahu. RCTI, MNC TV, GTV iNews itu pangsa pemirsanya 50%. Separuh dari masyarakat Indonesia itu nonton 4 TV kita. Memang cukup dominan. Ikatan Cinta aja 30% sendirian. Iya kan? Ikatan Cinta. Kalau waktu itu pernah Aldebarannya off sebentar di IG saya dimaki-maki. Karena nggak ada Aldebaran. Ya kan, jadi di portal monthly active user kita 89 juta. Di sosial media 1,5 miliar view sebulan. Di YouTube, Facebook, sama TikTok. Ya jadi artinya apa? Kalau kita promosikan portal ini pasti terekspos ke semua kalangan. Sehingga mudah-mudahan orang cari kerja bisa di-match dengan pemberi kerja yang membutuhkan karyawan. Jadi banyak sekali rencana yang kita mau lakukan. Nah, cuma satu yang saya garis bawahi, harus proaktif. Harus proaktif. Ya, apalagi saya juga di politik. Saya di politik itu tujuan saya untuk membangun Indonesia. Saya nggak ada kepentingan pribadi. Makanya saya sudah mulai masukkan Pak TGB, saya masukkan. Besok Pak Kiai Said Agil gabung. Kita umumkan besok, Bu. Ya. Pak Mahyudin, Wakil Ketua DPD RI udah gabung. Ya kan. Ya, saya ingin kumpulkan semua tokoh-tokoh ya, partai politik sebagai wadah berjuang untuk Indonesia yang besar. Gitu. Ya, jadi banyak sekali. Saya juga ketua futsal. Ya. Di futsal saya tidak pernah minta anggaran pemerintah. Satu sen pun. Sekarang jalan sendiri dan jadi industri. Ya. Dan sudah ranking 34 dunia loh sekarang. Saya udah 7 tahun pegang sebagai ketua futsal. Saya tidak pernah minta anggaran. Pertama saya biayai sendiri, sekarang jalan sendiri, mereka membiayai dirinya sendiri. Karena kenapa? Kita masukkan di TV, kita masukkan di RCT Plus. Banyak iklan, karena banyak iklan bisa jalan. Ya, barusan AFC di mana? Bangkok kan menang. Gitu. Ya saya rasa itu saja dari saya. Intinya begini, saya pengen ini besar. Ya, saya tidak bisa ngomong harus bagaimana saat ini, tapi kita perlu sering ketemu ngobrol. Baru ini bisa besar. Ya, karena membangun sesuatu itu tidak ada yang kita rencanakan sekarang. Kita mau begini, kita buat semua paperwork-nya ya, yang akan kita kerjakan ini. Dinamika hidup itu banyak sekali di tengah jalan setelah kita lalui. Jadi kita harus sering ketemu, sering ngobrol sambil kita bangun. Kan pasti jadi nanti. Kalau kita tidak sering ngobrol, susah. Apalagi sesuatu yang baru. Ya. Saya sudah banyak sekali membangun perusahaan, kunci keberhasilannya komunikasi terus. Ya, koordinasi, komunikasi. Oh ini kurang, kita perbaiki. Kurang, mungkin kita anggap bagus di awal, begitu kita jalani, oh tidak pas ini, kita perbaiki, dan seterusnya begitu. Jadi lama-lama kan cepat.
Kalau enggak bisa nyasar ya, terus sudah kejauhan, balik lagi kan buang waktu. Gitu. Kalau enggak komunikasi. Ya saya rasa itu saja, terima kasih Bu Paris atas kesediaannya di sini. Kenapa saya keluarkan semua di sini karena pertama kali ketemu nih sama mereka semua. Ya, jadi lantai 3 ini adalah semua ruang meeting. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang paling besar di sebelah itu 400 orang. Ya, ya. Jadi dari situ bisa kelihatan kalau kita bangun sesuatu itu serius. Serius dan kita mencoba profesional. Jadi semua teman-teman di unit itu yang di kantor sini, itu kalau rapat ya mereka tinggal booking aja ruangan mana yang mereka mau ambil. Gitu, ya. Baik, terima kasih, selamat berraker. Ya, mudah-mudahan ini bisa menghasilkan satu resolusi yang konstruktif, produktif supaya MNC University ini betul-betul bisa terbangun dengan solid dan baik dan berguna untuk Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haritanu Sudibyo atas arahan dan sambutannya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya saya mengundang Dr. Insinyur Paris Tianti Nurwardani MP yang akan memberikan sambutan. Ibu Paris dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya sebenarnya hari ini juga kaget ya, ditunggu sama Pak Haritanu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya perjalanannya tuh tahun lalu saya tiba-tiba ditelepon di WhatsApp oleh Pak Haritanu. Saya tuh nggak percaya Bu ya, ini Pak Haritanu beneran apa saya sekretarisnya atau siapa begitu ya. Terus memang saya biasa juga cepat merespon ya Bu ya. Saya cepat merespon, oh ini benar-benar Pak Haritanu. Terus saya tanya, Pak ada apa yang bisa saya bantu? Kemudian memperkenalkan Ibu Jessica dan akhirnya hari ini hari bersejarah buat saya juga dengan Prof. Fani ya. Diundang oleh Bu Maria dan Bu Jessica atas arahan Pak Haritanu bisa bertemu dengan dosen dari MNC University. Yang terhormat sekali lagi dan kami muliakan, kami banggakan Bapak Haritanu, Ketua Umum Yayasan Haritanu Sudibyo dan Executive Chairman MNC Group, kemudian Ibu Jessica yang cantik, pinter, cerdas begitu ya, Ketua Yayasan Haritanu Sudibyo, kemudian Ibu Rektor. Bu Rektor ini Pak Hari sangat rajin komunikasi dengan LIDT, jadi saya yakin Bapak Ibu seluruh dosen dan tenaga kependidikan di MNC University akan sangat cepat berkembang di bawah bimbingan dari Ibu Rektor Bu Maria. Beri tepuk tangan dulu untuk Bu Maria kali ya. Kemudian Bapak Ketua Senat yaitu Profesor Marta Fani, saya bilangnya Pak Fani karena sebenarnya beliau sering dipromosikan sama Bu Rektor di Unpad sebetulnya. Jadi saya dulu sangat bersahabat dengan Rektor Unpad, jadi terima kasih Prof. Fani sudah bergabung menjadi Ketua Senat di MNC University. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama tentu saja hari ini adalah hari bersejarah, kedua hari bersejarah, ketiga hari bersejarah di sebuah perguruan tinggi swasta yang industrinya betul-betul melekat dengan perguruan tinggi. Dan itu tidak akan ada di dunia, mungkin di akhirat juga nggak ada Pak Fani ya. Di dunia nggak ada, di akhiratnya yang masih nggak ada juga. Jadi cuman ada di MNC University. Bapak Ibu tepuk tangan dulu untuk Bapak Ketua Yayasan dan MNC University. Kedua, semua yang saya mau sampaikan terkait dengan transformasi pendidikan tinggi melalui MBKM yang relevan dengan dunia usaha, dunia industri seperti judul yang ada saya sampaikan, semuanya sudah diborong sama Prof. Fani. Jadi saya tidak mau mengulang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu menurut saya rapat kerja ini pertama adalah minta tolong kepada tim dari media di MNC Group ini adalah merekam dan mentranskripsikan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan menjadi pegangan Bapak dan Ibu dalam jangka waktu panjang. Itu akan mudah untuk diterjemahkan satu persatu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Ibu Rektor juga sama, tolong Bu dibagikan kepada semua dosen. Dan yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Prof. Fani juga sama, dibagikan kepada semua dosen. Kalau perlu tuh dikasih laminating ditempel.
di tempat Bapak Ibu semuanya, di tempat meja. Jadi kemanapun Bapak dan Ibu pergi, 3 pidato tadi harus menjadi langkah kerja Bapak dan Ibu agar sesuai dengan value dari MNC Group dan MNC University, yaitu big and solid Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mungkin pegang kemana-mana. Kedua adalah saya sangat yakin apa yang sudah dirancang oleh Ibu Rektor sudah sampai ke Bapak dan Ibu semuanya. Bapak Ibu tolong fokus saja kepada tugas Bapak dan Ibu sebagai dosen yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Yayasan bahwa tahun 2037 MNC University akan menjadi World Class University. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya merasa dari pidato beliau, ternyata beliau orator juga ya Bu ya. Saya baru tahu loh Pak. Beliau orator, juga edukator dan pemilik grup yang begitu luar biasa. Menurut saya Bapak Ibu sekalian, World Class University itu akan dicapai pada saat MNC Group mungkin usianya kurang dari 10 tahun. Saya sangat yakin betul dengan dukungan industri yang begitu solid yang akan membangunkan Bapak Ibu membuat inovasi dan inovasi. Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu sekalian tahun 2030 menurut berbagai prediksi, nggak tahu kalau menurut Pak Ketua Umum ya, bagaimana Indonesia tahun 2030 akan menjadi negara dengan perekonomian nomor 7 di dunia. Mudah-mudahan pada saat Indonesia menjadi negara dengan perekonomian nomor 7 di dunia, Bapak dan Ibu dosen MNC University yang melahirkan bibit-bibit unggul untuk mengabdi pada Ibu Pertiwi sesuai dengan inti dari Mars MNC University. Ini mau saya kasih laminating loh Pak. Walaupun saya coret-coret semuanya nih kalimat-kalimat ajaib semua nih Pak. Mau saya laminating nanti akan saya jadikan sejarah saya juga karena saya sangat yakin MNC University sebelum usianya 10 tahun, sebelum tahun 2037 akan menjadi World Class University. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kemajuan dari perguruan tinggi swasta nomor 1 adalah karena sering bertemunya ketua umum dan seluruh pengurus yayasan dengan rektorat dan senat. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Yayasan Haritanu proaktif. Bapak Ibu harus proaktif. Kalau saya Bapak Ibu bekerja itu 10 kali minta bertemu dengan dirjen, ditolak saya kirim SMS 11 kali. Ya, sampai dengan bisa. 11 kali ditolak ketemu sama dirjen sama sekjen, ya 12 kali SMS atau WhatsApp-nya. Jadi itu juga yang mungkin harus dilakukan karena Bapak dan Ibu atasan kita adalah orang-orang yang super sibuk, jadi kita yang harus melakukan sering update berbagai macam progres. Menurut saya ini sangat penting karena Bapak Ibu juga sebagai dosen pasti yang paling banyak memajukan Tridharma Perguruan Tinggi, 8 indikator kinerja utama dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu harus menjadi fokus pekerjaan Bapak Ibu sebagai dosen karena mohon izin Pak Ketua Umum, menurut saya kemajuan satu universitas nomor 1 ditentukan oleh dosen. Nomor 2 ditentukan oleh dosen. Nomor 3 oleh siapa Bapak Ibu? Oleh dosen. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu lah yang harus selalu proaktif. Beliau pasti membaca saat beliau sempat, begitu juga kepada ketua-ketua atau pengurus-pengurus yayasan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, tadi big and solid sudah disampaikan dengan sangat luar biasa dengan orasi dari Pak Ketua Umum. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian sebagai seorang dosen, kalau mau menjadi bagian nyawa dari pendidikan tinggi di MNC University, maka Bapak Ibu harus punya totalitas dan integritas. Ya, selama Bapak Ibu tidak punya totalitas dan integritas, saya yakin cepat atau lambat Bapak Ibu akan keluar dari putaran cepat MNC University yang didukung oleh MNC Group. Bapak Ibu sekalian, kesempatan hanya datang 1 kali. Ya, sekali lagi, ya, Bapak Ibu dosen,
kesempatan hanya datang satu kali, manfaatkan semua pidato-pidato yang hari ini Bapak Ibu dengarkan menjadi acuan bagaimana Bapak dan Ibu membangun MNC University menjadi big and solid dengan totalitas dan integritas. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian selalu komunikasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta, karena menurut saya dalam 3-4 tahun mendatang tidak hanya akan meluluskan S1 saja MNC University ini, saya yakin bisa meluluskan S2 dan S3. Jakarta walaupun bukan ibu kota lagi pada masa yang akan datang, tapi seluruh pergerakan ekonomi dan industri akan dikendalikan di Jakarta. Jadi Bapak dan Ibu sekalian mau pegang kendali atau mau jadi follower, tinggal Bapak Ibu tentukan sekarang menjadi dosen yang terbaik bagi MNC University sekaligus menjadi dosen terbaik dari negara Republik Indonesia. Majulah hai pemuda-pemudi, yakinlah bersama kita pastikan maju, visi mengabdi pada Ibu Pertiwi. Cuplikan dari Mars MNC University. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Paris atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya kita memasuki acara pembukaan rapat kerja oleh Bapak Haritanu Sudibyo, Eksekutif Chairman MNC Group sekaligus Ketua Umum Yayasan Haritanu Sudibyo. Yang terhormat Bapak Haritanu Sudibyo dipersilakan untuk membuka rapat kerja dengan ketukan palu sidang. Baik, dengan telah tadi wejangan dari Bu Paris ya, maka rapat kerja MNC University tahun 2022 sampai dengan 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah, menandakan bahwa raker pada hari ini dibuka oleh Bapak Haritanu Sudibyo. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu sekalian, Universitas Media Nusantara Citra merupakan universitas hasil penggabungan STKIP dan STIE MNC. Pembentukan universitas ini adalah cita-cita dari Bapak Haritanu Sudibyo selaku Ketua Umum Yayasan Haritanu Sudibyo untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pendidikan di seluruh Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menyaksikan video profil Universitas Media Nusantara Citra yang kelak akan menjadi kebanggaan bukan hanya bagi yayasan dan juga MNC Group, tapi juga kebanggaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Fueled by a mission to equip the next generation leaders in Indonesia, the Haritanu Sudibyo Foundation began to toil in the field of higher education in 2018. MNC University was birthed out of this vision of providing accessible, quality higher education to bridge the gap between the classroom and workplace in Indonesia. Under the auspices of the conglomerate MNC Group, which is one of the largest media companies in Southeast Asia, MNC University is evidently aware of the demands of the world of work, particularly in the areas of media, financial services, and lifestyle property. The university therefore strives to equip students with the right skills and character to be able to make positive contributions as responsible global citizens. The threefold mission of MNC University therefore mimics the national higher education goals of being committed to excellent teaching, progressive research, as well as public service. These are all accomplished by involving other stakeholders and through various partnerships, locally and globally, for the betterment and expansion of impact. Furthermore, recognizing the rapid growth in technological advances, MNC University integrates digital technology into its curriculum, equipping and empowering students who will be shaping the future world of work. The 8 accredited study programs currently offered at MNC University are
Bachelor of Communication Sciences, Bachelor of Visual Communication Design, Bachelor of Information System, Bachelor of Computer Science, Bachelor of Management, Bachelor of Accounting, Bachelor of Mathematics Education, and Bachelor of English Education. Located in West Jakarta, the campus has the convenience of easy access to public transportation at its doorstep, as well as sufficient parking lots for students and lecturers arriving on private vehicles. The campus is equipped with facilities that support academic success, including multimedia classrooms, computer labs, a broadcasting and journalism lab, a library, student lounge, lecturer working spaces, meeting rooms, an auditorium, and much more. Non-academic facilities are also available for students and faculty members to develop other soft skills through sports, arts, student clubs, and organizations. Other on-campus facilities include the cafeteria and a bank. What sets MNC University apart is the interweaving of theory and practice, as graduates would have had first-hand experience in the world of work, as well as encounters with professionals and practitioners in their respective fields. As one of the leading corporations in the country, extending across the spheres of media, financial services, and property, MNC Group provides ample opportunities for students to get a taste of the workplace through internships, seminars, a collaboration in research and development, as well as work access programs. Upon graduation, top-ranking students will immediately be given direct access to work, either at MNC Group or other partnering companies. Through these distinctive offerings, MNC University strives to become a leading, globally competitive university by 2037. Accessible high-quality education for the next generation, shaping skills and character for the future world of work, and bridging the gap between classroom and workplace. With education, MNC University is ready to build the nation. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk MNC University. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan rencana induk pengembangan Universitas Media Nusantara Citra yang akan disampaikan oleh Ibu Jessica Tanusudibyo. Yang terhormat Ibu Jessica, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Neni. Yang kami hormati Ibu Paris, selaku Kepala LDikti Wilayah 3. Yang kami banggakan Bapak Hari Tanusudibyo, selaku Ketua Umum Yayasan Hari Tanusudibyo dan juga Executive Chairman MNC Group. Yang kami hormati Prof. Fani, selaku Ketua Senat MNC University, dan Bu Maria, selaku tentunya rektor kita semua yang kita kasihi, dan semua jajaran yayasan. Di sini ada Ibu Stin dan Pak Doni, terima kasih atas kehadirannya dan semua support yang diberikan, dan juga semua dosen dan tendik yang hadir di sini, serta tim produksi dan tim Korsek yang juga sudah membantu melaksanakan acara hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa hadir tatap muka lagi setelah sekian lamanya. Jadi ada beberapa muka yang mungkin baru pertama kali ketemu tatap muka. Tapi kita bersyukur sepertinya sebentar lagi pandemi akan usai. Jadi kita perlu bersyukur. Raker hari ini bertemakan Building Good University Governance Through Synergy and Professionalism. Dan hari ini bahkan di ruangan ini pun kita bisa merasakan bahwa inilah yang akan menjadi tema kita ke depannya, di mana kita membangun sinergi dan juga professionalism antar industri, antar akademisi, antar pemerintah, dan lain-lain. Jadi harapannya ke depannya ini bukan hanya suatu formalitas, ya kan, tetapi ini yang betul-betul kita wujudkan bersama.
Saya tidak akan berpanjang lebar hari ini karena hari ini sudah mendengarkan banyak dari Bapak Ibu di sini yang tentunya kita banyak belajar ya. Tapi hari ini saya akan memaparkan materi mengenai rencana induk pembangunan atau RENIP MNC University. Boleh next slide. Tentunya kita tidak akan memulai membuat rencana induk pengembangan tanpa melihat apa itu visi kita sebagai satu universitas. Kenapa kita didirikan, tadi kita sudah dengar dari Bapak Haritanu Sudibyo maupun Bu Maria dan semua yang ada di sini. Kenapa kita ada di sini? Itu karena kita ingin membangun Universitas Media Nusantara Citra untuk menjadi world class university pada tahun 2037, tapi bukan hanya untuk semata-mata menjadi universitas yang dipandang, tapi tentunya dengan tujuan untuk kemajuan NKRI. Ini tentunya tidak bisa kita capai dengan mudah, ya kan? Maka dari itu kita perlu membaginya menjadi beberapa tahapan. Jadi kita membagi apa yang mungkin kelihatannya cukup menjadi visi yang sangat besar dan luar biasa, kita perlu bagikan menjadi 3 renstra, 3 rencana strategik yang kita bagi di tahun 2022 ini sampai 2027, kemudian 2027 sampai 2032 dan 2032 sampai 2037. Kalau kita bagi menjadi pencapaian yang lebih feasible, step by step, kita akan memiliki arahan kerja yang lebih konkret. Jadi kalau kita lihat dalam renstra pertama, dari tahun ini sampai 2027, kita ingin membangun MNC University ini sebagai good university governance, untuk memiliki good university governance dan national qualified. Kenapa kita mau membangun MNCU untuk menjadi national qualified? Karena ini adalah landasan untuk step berikutnya di mana kita menjadi Asian Qualified University. Jadi universitas yang memiliki pengakuan di seluruh ASEAN countries. Dan kemudian World Qualified University. Tentunya, next slide, ini perlu kita bagi kembali untuk memiliki KPI atau indeks pencapaian yang konkret. Apakah indeks-indeks tersebut, kalau misalkan untuk renstra pertama sendiri, National Qualified University, apakah indikasi pencapaian yang perlu kita kejar bersama, yaitu Klaster 3 di tingkat nasional berdasarkan Kemendikbudristek, dan kalau misalkan untuk ASEAN Qualified University tentunya dengan indikator Universitas MNC masuk ke dalam peringkat 50 perguruan tinggi terbaik di LLDT wilayah 3 tentunya. Semoga mungkin lebih baik dari 50 terbesar Ibu. Dan amin. Iya. Kemudian peringkat 500 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dan ini sangat doable teman-teman. Saya sangat optimis. Dan peringkat 1000 perguruan tinggi terbaik di ASEAN. Dan dari situ kita amini dulu ya. Kita aminin dulu. Dan kemudian di renstra ketiga, yaitu dari tahun 2032 sampai 2037, kita harus mengupayakan MNCU untuk menjadi world class university, di mana dalam 5 tahun kemudiannya kita mencapai peringkat universitas 50 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, bukan hanya di wilayah 3 LDT. Peringkat 500 perguruan tinggi terbaik di ASEAN dan peringkat 2000 perguruan tinggi terbaik yang dianggap di seluruh dunia. Next slide. Pada tahapan ini, yaitu renstra pertama,
fokus pengembangan MNC University akan berpusat tentunya pada 3 pilar MNC Group. Kalau misalkan tadi kita sudah perhatikan di video profile, di MNC Group sendiri terdiri dari 3 pilar media, financial services, dan lifestyle property. Dan maka dari itu kita memiliki prodi-prodi sebagai berikut, di mana kita memiliki fakultas bisnis dan pendidikan yang memiliki prodi matematika, akuntansi, manajemen, yang dapat kita bangun untuk kemudian prepare SDM untuk kebutuhan financial services. Dan kemudian untuk Eskom, DKV, ilmu komputer, ini dapat kita pekerjakan di bidang media. Dan bukan hanya dipekerjakan, tetapi sinergi antara industri dan dunia akademik untuk tentunya pengembangan program-program studi ke depannya. Dan dengan ini tentunya dengan diperkuatnya kurikulum dan prodi, tentu kita juga perlu memperhatikan pengembangan fasilitas kampus. Kalau tadi Bapak sempat mention infrastruktur mesti bagus. Maka dari itu dengan merancang RENIP MNC University, kami juga telah engage dengan konsultan pengembangan perancangan pembangunan yang telah melakukan feasibility study, penyusunan master plan, dan untuk pembangunan fasilitas kampus yang sekarang kita tempati di Jalan Panjang. Tapi tadi kita juga sudah mendengarkan arahan dari Bapak kalau mungkin kita juga bisa mengkaji ulang untuk pengembangan kampus, mungkin bukan di Jalan Panjang tetapi di Taman Mini. Tentu kita adalah kampus yang progresif, dinamis, dan adaptif, jadi dengan arahan berikut kita bisa tentunya mengkaji ulang. Namun dengan gambar-gambar berikut yang akan kami tunjukkan, harapannya ini next slide bisa menjadi semangat bagi kita dalam proses membangun MNCU bersama. Jadi kita telah membaginya dalam beberapa fase pembangunan yang harapannya ke depannya akan menjadi kampus yang enjoyable bukan hanya untuk para dosen dan tendik, tapi mahasiswa dan mungkin Bu Paris juga. Iya. Next slide juga boleh. Dan ketika kita melihat pembangunan fasilitas kampus ini, bukan berarti kita juga neglect pembangunan fasilitas di Lido. Karena tadi juga kita sudah dengar memang satu visi dengan Bapak kalau misalkan kita akan mengembangkan kampus di 2 lokasi, ya kan, di Lido maupun di Jakarta. Bisa pindah ke Taman Mini ya. Semua udah seneng Pak tadi. Pasti wah. Semangat hari ini. Karena dengan 2 kampus ini bukan berarti kita menaktirikan satu kampus, tetapi bisa menjadi fokus yang berbeda, di mana mungkin tadi Bu Paris juga sudah mention program S2, S3 itu bisa di Jakarta ya kan, karena memang pusatnya ya Ibu ya. Sedangkan untuk program S1 terutama dalam bidang media, karena di sana akan dibangun theme park, akan dibangun movie land, itu bisa dibangun fasilitas kampus yang memadai di sana. Jadi ini sangat align ya dengan rencana kita, rencana kerja kita untuk berapa tahun ke depan gitu ya. Kalau misalkan kita lihat ujungnya sepertinya cukup besar, maka dari itu kita hari ini harus break it down supaya kita nggak overwhelm juga, karena tentunya kita butuh stepping stones itu untuk menjadi memiliki target pencapaian setiap tahunnya. Dan mungkin saya tidak akan panjang lebar karena saya yakin semua di sini sudah lapar. Dan sesuai tema raker kita hari ini, Building Good University Governance Through Synergy and Professionalism, harapannya tentunya ke depan kita terus membangun dan memegang visi yang tadi sudah kita camkan bersama,
Dan tentunya ini tidak dapat kita capai tanpa sinergi dan profesionalisme dukungan penuh dari Bu Faries, LL Dikti, dan semua instansi bahkan industri antar universitas, yayasan, industri dan pemerintah. Mungkin sekian saja dari saya. Selamat siang, salam sehat, dan terima kasih.